Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI ingin menyampaikan makalah yang berjudul Bahasa sebagai Warisan Budaya atau Warisan Identitas, Kajian Antropolinguistik Komunitas Peranakan Tionghoa di Dumai dan Malaka. Sebuah studi perbandingan dua komunitas peranakan Tionghoa dalam konteks negara bangsa yang berbeda. Saya Triasi Yustinia Wibawa dan rekan saya. Saya Ari Wahyuni Dia Puspita Ningrum. Saya Santi Purhatini. Dan saya Nurbaiti. Baik, kami akan menyampaikan kajian yang sudah kami lakukan sebagai latar belakang penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian di komunitas peranakan Tionghoa yang merupakan hasil akulturasi unik antara budaya Tionghoa dan Melayu di Asia Tenggara. Kebetulan kami memilih dua daerah yaitu Dumai dan Malaka. Yang pertama adalah bahasa peranakan Tionghoa yang dimiliki oleh komunitas. Sebagai simbol identitas, memori kolektif, dan warisan budaya, bahasa peranakan Tionghoa tentunya merupakan sesuatu yang tidak ternilai berharga. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan yang dihadapi. Kebijakan monolingual atau homogenisasi bahasa dan tekanan asimilasi yang mengancam keberlangsungan bahasa Tionghoa peranakan. Kemudian yang ketiga adalah fokus komparatif. Studi ini membandingkan kasus di dua negara, yaitu di Indonesia dan Malaysia, khusus di Dumai dan Malaka, untuk kita bersama bisa memahami dinamika yang berbeda. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Dalam penelitian landasan teori ini didasarkan pada kerangka teoretis yang dimana kerangka pemikiran asal ideal Baba Malai ini sangat kuat dan dari antropolinguistik dan sosiolinguistik yang memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antara bahasa dan identitas. Kemudian bahasa dan identitas yang diungkapkan oleh Joseph Buchholz and Hall adalah bahasa sebagai pendanda self and another, di mana membentuk identitas individu dan kelompok. Lalu antropolinguistik oleh Bauman and Bright adalah memahami bahwasannya bahasa sebagai cultural performance yang dimana praktik linguistik mencerminkan dan membentuk suatu budaya. Ethnography of Speaking oleh Heymans menganalisis fungsi sosial bahasa dalam konteks budaya yang spesifik. Kemudian, studi ini merujuk pada karya-karya penting dari 4 para ahli yang terkemuka di bidangnya, yaitu oleh Tan Cheng Deng, Leo Suryadinata, Mulyono, dan Asman Hadi Omar. Lalu metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kalkulatif dan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena bahasa peranakan ini berbagi menjadi 4 bagian, diantaranya itu pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi komprehensif. Dalam metodenya, studi pustaka dan analisis dokumen budaya termasuk arsip, publikasi komunitas, dan literatur akademik. Di dalam analisisnya menggunakan kerangka language as cultural performance and anthropology of speaking. Di dalam validitasnya, trilingualasi bersumber dan berbanding dalam perbandingan Dumai dan Malaka untuk memastikan keabsahan dalam temuan. Dilanjut. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk temuan penelitian yang ada di Dumai, Indonesia. Komunitas Tionghoa hadir di Dumai sejak abad ke-18 sebagai bagian dari jaringan perdagangan yang terhubung dengan Rokan Hilir yang memanfaatkan posisi strategis pelabuhan di pesisir timur Sumatera. Jejak awal komunitas ini terlihat dari pemukiman pecinan dan makam tua bergaya Feng Shui dengan tulisan Hansi.
Pada masa Orde Baru, Dumai mengalami pergeseran bahasa atau yang disebut dengan language shift yang signifikan akibat dari kebijakan bahasa nasional Indonesia. Bahasa warisan peranakan yaitu Melayu Tionghoa yang merupakan hasil akulturasi antara bahasa Melayu pasar dan dialek Hokkien yang dahulu digunakan dalam interaksi keluarga dan komunitas mengalami pergeseran. Dalam faktor erosi, bahasa Melayu di Dumai ditandai dengan satu, kebijakan bahasa Orde Baru yang sentralistik, dua, minimnya dukungan institusional, tiga, rendahnya prestise sosial bahasa peranakan dapat mempercepat proses erosi, sehingga memiliki dampak hilangnya memori kolektif dan identitas linguistik antar generasi, serta menciptakan kesenjangan budaya yang mendalam. Selanjutnya, Selanjutnya akan disampaikan mengenai hasil riset dari negeri seberang yaitu Malaka, Malaysia berupa penemuan penelitian. Temuan penelitian ini berfokus pada komunitas Babanyonya di Malaka, Malaysia. Komunitas ini sudah ada sejak abad ke-15, hasil dari pernikahan campuran antara pedagang Tiongkok dengan masyarakat Melayu. Dari sinilah lahir identitas budaya baru yang sangat khas. Dan sampai hari ini identitas itu masih bertahan kuat. Salah satu warisan terpenting adalah bahasa Baba Malay. Bahasa ini merupakan kreol unik, perpaduan antara Melayu dan Hokkien. Tetapi lebih dari sekadar alat komunikasi, bahasa ini adalah simbol warisan dan ketahanan budaya. Fungsinya pun sangat luas. Ia digunakan dalam komunikasi sehari-hari, dalam seni tradisional seperti dondang sayang, dalam ritual keagamaan, bahkan juga dalam sastra peranakan. Yang lebih menarik lagi, bahasa dan komunitas ini juga didukung oleh negara. Pemerintah Malaysia melalui kebijakan multikulturalisme melestarikannya melalui museum, festival budaya, hingga pendidikan. Tidak hanya itu, sektor swasta pun ikut berperan sehingga keberlangsungan bahasa ini tetap terjaga. Sampai sekarang komunitas Babanyonya dan bahasa Baba Malay masih hidup dan menjadi sorotan di dunia. Silakan Dari kedua selanjutnya. dari kedua hal ataupun dua temuan yang di masing-masing ditemukan di Dumai maupun di Malaka, kita dapat membuat sebuah perbandingan dan analisa. Perbandingan antara Dumai dan Malaka, kita akan menyoroti peran krusial kebijakan negara dalam vitalitas bahasa minoritas, dalam hal ini peranakan Tionghoa. Di Dumai, eh, peranakan Tionghoa kemudian mengalami homogenisasi bahasa. Dominasi bahasa Indonesia yang seiring dengan kebijakan negara Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kemudian menyebabkan bahasa peranakan Tionghoa secara otomatis terpinggirkan dan mengalami erosi. Sementara itu, di Malaka, eh, pemerintah Malaysia membuka ruang multikultural yang secara otomatis juga dia mendukung ataupun membuat bahasa Baba Malay ini dapat dilestarikan melalui kebijakan dan inisiatif budayanya. Hal ini menegaskan bahwa negara berperan menentukan vitalitas bahasa minoritasnya. Dalam kajian ini kami kebetulan mengambil tadi komunitas peranakan Tionghoa di Dumai dan Malaka. Dan kemudian yang kedua adalah bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga bahasa menjadi arena politik identitas. Dari hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kajian ini kami menegaskan bahwa bahasa peranakan Tionghoa adalah simbol identitas dan memori kolektif yang berharga. Di Dumai, bahasa tersebut mengalami erosi bahasa akibat tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, akibat kebijakan homogenisasi yang kurang mendukung keragaman linguistik, sehingga kemudian bahasanya mengalami erosi. Nah, sementara itu di Malaka berhasil dipertahankan bahasa Baba Malay berkat dukungan negara dan kebijakan multikultural yang inklusif. Dari sini kami mengambil ataupun kami merekomendasikan beberapa hal yang akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan.
Baik, adapun rekomendasi yang telah kami dapatkan dengan bertujuan untuk menjaga kelestarian bahasa dan identitas peranakan, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif yang meliputi: pertama, melalui kebijakan bahasa inklusif, yaitu pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung keragaman bahasa. Yang kedua, melalui pendidikan multibahasa, melalui mengintegrasikan bahasa peranakan dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga adalah melalui dokumentasi bahasa minoritas dengan mengupayakan sistematis untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan bahasa peranakan. Yang terakhir yaitu mengkolaborasikan lintas pihak dengan cara mendorong kolaborasi antara komunitas, akademisi, dan pemerintah. Baik, demikianlah paparan yang telah kami sampaikan. Semoga dari kajian kita ini kita bisa melihat bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga warisan identitas dan budaya yang harus kita jaga bersama. Mari kita jadikan semangat pelestarian bahasa ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita semua, karena menjaga bahasa berarti menjaga jati diri. Pergi ke taman semilir angin indah nian mentari pagi. Terima kasih atas perhatian hadirin. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.